Apakah memang sekarang ada ambisi dari Joko Widodo untuk kembali memenjarakan warga negara, tapi sekarang bernama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa? Pak Jokowi hanya ingin mengupayakan keadilan bagi nama baik dan kehormatan. Dan memang saluran hukumnya adalah melalui jalur pidana. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Melihat, bahkan meraba menerawang dengan metode rasa-rasa, kemudian menyimpulkan itu asli, ya itu hanya mengikat bagi kuasa hukumnya. Kajian dari Dr. Rismon, Roy Suryo, dan Tifa itu tidak pernah dibantah. Berhadap-hadapan di ruang pengadilan adalah sebuah visi ke depan yang akan dituju oleh kedua belah pihak. Sepakat, dan saya menunggu itu gitu loh. Kami meyakini kalau masuk ke persidangan akan banyak fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang. Pak Jokowi juga sepakat, oke, kita tarung di pengadilan saja kalau sudah begini. Ya, pada akhirnya biar terang benderang, karena persidangan juga terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa menyaksikan. Ya. Karena kami yakini fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ijazah Joko Widodo. Dari satu masalah beranak pinak menjadi dua, berkembang biak menjadi tiga. Sosok Jokowi yang dulu tampak kasat mata mengambil posisi defensif, tapi kemudian beralih posisi menjadi ofensif. Kita tidak bisa mengelak bahwa ihwal terkait dengan ijazah Jokowi masih terus mengudara. Dan Madilog memutuskan untuk mengangkat kembali narasi ini, isu ini dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Ahmad Hozinuddin SH, Koordinator Non-Litigasi, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi dan Aktivis. Selamat datang Mas Ahmad. Ya, selamat datang Bang Reza. Dan juga Bang Rifai Kusumanegara, Kuasa Hukum Joko Widodo. Ini harus saya sebut sebagai kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, atau kuasa hukum Presiden Joko Widodo, atau kuasa hukum Joko Widodo? Cukup Joko Widodo. Oke. Karena beliau hari ini warga negara biasa. Tapi Bang Rifai menjadi kuasa hukumnya setelah beliau lengser dari jabatan. Sejak masih jadi presiden, sampai dengan kuasa baru terakhir setelah lengser. Oke. Terima kasih Bang Rifai juga sudah berkenan datang di Madilog. Saya ingin mulai dari Mas Ahmad dulu kali ya. Baik, boleh? Mas, kalau kita bicara ijazah Jokowi, saya membayangkan jadi mimpi buruk loh Mas, untuk Mas Ahmad. Kenapa? Sekian tahun silam kan Mas Ahmad juga mendampingi Gus Nur kan ya. Dan suka tidak suka, fakta hukumnya adalah kalah kan. 6 tahun hukuman untuk Gus Nur. Turun menjadi 4 tahun. Kasasi ditolak MA. Terkait dengan kasus yang Bambang Tri dan Gus Nur alami, karena sebelumnya dia dianggap mengedarkan kabar bohong, kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang menjadi delik ITE jadi 4 tahun, dan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung 4 tahun penjara itu. Kasus atau situasi hukumnya kan mirip-mirip dengan hari ini nih Mas. Jadi saya bayangkan, tadi saya memulai obrolan ini dengan mengatakan sepertinya Jokowi berada pada posisi di atas angin ini. Bagi Mas Ahmad ini kan seperti mimpi buruk yang berulang. Apa sih perasaan mimpi buruk berulang ini Mas? Saya justru sebaliknya. Hari ini saya menghadapi realitas baik, bahkan baik sekali. Kenapa demikian? Karena hari ini persoalan ijazah itu sendiri tidak hanya dipersoalkan oleh seorang Bambang Trimulyono atau Gus Nur dengan mubahalahnya. Hari ini justru yang mengkritisi masalah ijazah ini justru alumni UGM itu sendiri, bahkan mereka dengan jenjang pendidikan yang S2 setidaknya, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Dan kenyataan baik yang hari ini ingin saya tegaskan kembali sebagai sebuah fakta yang kami syukuri, yakni bahwa hari ini publik, masyarakat membersamai perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya boleh saja otoritas kekuasaan memenangkan perkara ini dengan memaksakan klien kami sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Dur, dianggap mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu
Walaupun sepanjang 6 bulan persidangan tidak pernah hadir itu barang yang asli. Ijazah itu tidak pernah Tidak diperlihatkan. pernah hadir. Gitu. Dan itu sudah diperintahkan oleh hakim agar dihadirkan. Dan Apa perintah hakim keluar kepada Jokowi jaksa. untuk Oke. Kepada jaksa selaku pihak yang menuntut. Di tahun berapa? Tahun 2022. Tapi tidak pernah muncul. Artinya saya tidak melihat ini sebuah mimpi buruk, justru ini kenyataan yang baik. Dan bahkan mungkin boleh jadi ini menjadi mimpi buruk Saudara Joko Widodo, bahkan sebentar lagi bisa menjadi kenyataan buruk bagi Saudara Joko Widodo jika dia tidak bisa membuktikan ijazahnya asli. Sementara sisi yang lain, dia berusaha mengkriminalisasi rakyat, anak bangsa yang berusaha dengan ilmunya, kapasitasnya untuk meneliti sebuah objek peristiwa yang kemudian dinarasikan sebagai menghinakan dirinya sehina-hinanya, juga merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Tetapi dalam prosesnya di Polda Metro Jaya, pasal yang dilaporkan Saudara Joko Widodo tidak saja delik aduan, yakni pasal 310, 311, dan 27A Undang-Undang ITE, tapi juga diselundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, yang kami baca motifnya adalah ingin menahan orang dengan status tersangka, karena di dalam KUHP kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun itu bisa ditahan. Pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024 itu ancamannya 12 tahun penjara. 32-nya adalah 8 tahun penjara. Itu satu soal. Soal kedua yang saya ingin tegaskan adalah, tentu kita semua bertanya ya. Mohon maaf saya meminjam publik lah bertanya. Hari ini kenapa sih ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak pernah mau ditunjukkan kepada publik? Narasi awal dia menyatakan tidak ada kewenangan Anda meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Baru kemudian ada narasi tambahan, tidak akan memperlihatkannya kecuali atas perintah pengadilan. Walaupun sebelumnya sudah ada perintah pengadilan, nggak pernah muncul ini barang. Tapi bukankah di Solo sudah diperlihatkan kepada, bahkan juga sehingga saya kan didatangi oleh massa dari TPU. Itu tidak diunjuk. Makanya jawaban Saudara Joko Widodo ketika kawan-kawan dari TPUA, yakni Bung Rizal Fadilah saat itu ya, Damai Hari Lubis dengan Kurniati Rirani, mempertanyakan ijazah. Datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahasa yang disampaikan kan tidak ada kewenangan Anda kalian untuk meminta kepada saya, dan tidak ada kewajiban hukum bagi saya untuk memperlihatkan ijazah saya. Maka hari ini saya meminjam narasi bahwa publik patut mempertanyakan setidaknya 2 kesimpulan yang mungkin hadir di benak publik. Yang pertama, barang ini memang tidak ada. Makanya Saudara Joko Widodo berusaha memperpanjang area pertarungan, tidak langsung fokus kepada pokok permasalahan, yakni dengan menunjukkan ijazahnya, karena kekhawatiran publik akan tahu bahwa ijazah ini bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja ijazah ini benar, ada. Tapi Saudara Joko Widodo memperlama proses itu sehingga apa? Perseteruan anak bangsa makin menjadi-jadi. Dan ada manfaatnya apa? Ya bisa jadi manfaatnya justru akan mengadu domba anak bangsa. Saya belum bisa paham. Jokowi memperpanjang-panjang masalah, mengulur-ngulur waktu untuk memperlihatkan ijazah. Nah, yang pertama karena ijazah itu bodong kemungkinannya. Yang kedua boleh jadi ijazah itu asli. Tetapi kita justru bisa membaca ada niat jahat kalau begitu. Kenapa kalau ijazah asli? Apa manfaat bagi Jokowi mengadu domba justru itu anak kita bangsa? pertanyakan. Kenapa harus memperlama tidak menunjukkan ijazah itu? Kenapa harus pakai ya narasi meminjam otoritas UGM? Meminjam otoritas kuasa hukum, meminjam otoritas dari Mabes Polri, yang faktanya kemarin setelah ada pengumuman dari Bariskrim Mabes Polri, publik masih terus mempertanyakan, bahkan mempersoalkan proses di Mabes Polri itu sendiri. Kritiknya sudah begitu banyak di sosial media. Dan manuver-manuver Jokowi itu Mas Ahmad anggap sebagai bentuk atau cara untuk mengadu domba anak bangsa. Bahkan saya melihat lebih jauh. Saudara Joko Widodo itu kalau filosofinya seperti seekor ayam yang disembelih, yang sedang menuju ajalnya, sehingga dia kebingungan mencari langkah apa untuk mempertahankan nyawanya yang sebenarnya ajalnya juga sudah hampir sampai. Itu dalam konteks filosofi. Secara hukum, saya meminjam apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli Asidiki. Kalau tidak ada motif untuk mempersoalkan anak bangsa, kalau persoalannya adalah ijazah saja, apakah itu sah atau tidak? Ini kan sudah dijelaskan oleh Prof. Jimli, dan saya sependapat. Ini kan ijazah itu kan besiking, produk keputusan tata usaha negara. Sehingga yang punya wewenang adalah pengadilan tata usaha negara. Tidak ada kaitannya dengan pencemaran, dengan sesuatu yang berkaitan dengan fitnah dan seterusnya. Tapi memang ada problem kalau kita persoalkan melalui PT-UN besiking, ya kan sudah lewat waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan oleh badan atau pejabat itu.
Maka saya juga setuju sependapat kalau hari ini ada gugatan di Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Surakarta, dan itu pula yang disampaikan Prof. Jimli Asidik, memang perkaranya sekarang beralih kepada peradilan umum, di peradilan perdata tentang ada tidaknya dugaan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan, proses dan penerbitan ijazah itu. Apakah sah atau tidak? Bukan meminjam otoritas pidana Bareskrim. Yang kemudian dinarasikan itu asli, padahal itu hanya soal masalah identik atau tak identik. Tidak ada otentivitas. Kita jalan satu persatu ya. Tadi Mas Ahmad mengatakan poin pertama, sepertinya ijazah itu memang tidak pernah ada. Atau yang kedua, inilah cara strategi Jokowi memperpanjang-panjang masalah agar dia terus dapat spotlight, kemungkinan juga indikasi kepanikan, atau cara adu domba semacam itu. Kita challenge satu persatu. Iya, boleh. Silakan. Bang Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya. Sudah lihat? Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas, Pak. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya, memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malah waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian waktu itu ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan. Karena ini sesuatu yang dikecualikan. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 dan 19, plus jangan lupa ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ijazah masuk dalam PDB. Lalu kedua, kalau ditunjukkan, apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan. Lalu kita hitung, wah ini ditunjukkan hanya untuk menjadi besar. Ketiga waktu itu, kita melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Karena dengan akhirnya jadi presiden kan, setiap orang komplain, saya curiga kamu bukan warga negara Indonesia, tunjukkan. Saya curiga dengan ijazah kamu, tunjukkan. Sebagai contoh, misalnya. Jangan sampai juga nanti suatu saat Pak Wapres zaman Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin, dituding, Anda bukan, beliau kan Ibnu Haldun sama Ponpes Tebu Ireng. Nanti dipersoalkan, mana ijazah dari Ponpes Tebu Ireng yang saya mau lihat. Kalau begitu dibudayakan kan menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Apalagi konteksnya tidak jelas. Ya. Tapi kalau penegak hukum yang meminta, kita kooperatif. Tadi kan sudah dikatakan, ada perintah dari pengadilan kepada jaksa sekian tahun lalu agar memperlihatkan ijazah itu. Kalau perkara yang di Solo. Kita nggak pernah ikut. Itu yang menangani bukan Pak Jokowi. Itu clear ya. Pak Jokowi bukan pelapor, kami tidak terlibat, itu yang menangani pihak kepolisian. Terus ada lagi pembahasan, di perkara perdata kemarin dimintakan, ini juga jangan diplesetkan. Di perkara perdata yang berjalan ini masih dalam taraf mediasi, belum masuk pokok perkara. Kedua, yang meminta adalah mediator, bukan hakim. Ketiga, mediator pun meminta ini karena permintaan penggugat, bukan inisiatif mediator untuk diminta ditunjukkan. Tapi kalau hakim yang meminta, pasti kita tunjukkan. Sebagai contoh lah, kita sudah tunjukkan berkali-kali. Pertama, kita tunjukkan waktu ada wartawan. Pak Jokowi tunjukin. Di Solo. Itu wartawan punya integritas semua loh, media mainstream, tunjukin. Kalau memang nggak ada, nggak mungkin loh. Dan itu adalah ijazah yang diperlihatkan ke Bang Rifai, kuasa hukum pada dulu itulah yang diperlihatkan. Iya. Bahkan beliau tunjukkan dari SD, SMP, SMA, semua ditunjukin. Padahal menjadi poin kita kan yang kuliah ya. Nah, jadi waktu ada wartawan dia tunjukin. Lalu kedua, waktu di Polda ditunjukin. Itu sempat terjadi perdebatan, saya buka di sedikit. Jadi waktu kamu bikin LP, mereka bilang pertama harus tunjukkan ijazah. Kita bilang, Pak, ini ijazah di Solo. Bagaimana kalau fotokopi dengan legalisasi? Ada sebagian di petugas piket bilang boleh,
Tapi last minute bilang tidak boleh. Sehingga kami juga cukup kecewa waktu itu di Polda. Terpaksa kita berangkatkan itu ijazah dari mana? Solo. Dari Solo. Kita tunjukin lagi, ternyata hanya untuk diperlihatkan saja, dikembalikan. Karena kalau di Polda itu memang seperti itu. Kalau kita laporkan penyerobotan pun, sertifikat tanahnya dilihat dulu gitu. Jadi pada saat melakukan dumas, ijazah itu diperlihatkan. Ya. Kemudian dibawa kembali oleh Joko Widodo, betul. Dibawa pulang ke Solo. Karena waktu itu juga kami berdebat dengan penerima laporan. Pertama, tujuan apa Anda melihat ini aslinya? Karena nanti juga di penyidikan silakan dilihat. Anda kan baru penerima laporan, tapi udah bilang ini protap. Anda ikuti bisa masuk laporan, kalau nggak ikuti laporan tidak kita terima. Jadi sempat terjadi perdebatan kami dengan STPL di Polda. Tapi kita ikuti lah. Dan terakhir kemarin Barreskrim ya, diminta untuk menghadirkan dan ternyata ditahan selama 2 minggu. Ternyata dilakukan uji lapor. Dilapor, puslapor, Mabes Polri. Jadi intinya ada barang itu gitu ya. Tapi memang kita tidak akan memberikan untuk sesuatu yang kita anggap tidak ada urgensinya. Ya, apalagi untuk orang-orang yang selama ini memang kita lihat dalam perjalanannya memang menyerang terus. Bagaimana kalau saya balik begini, Bang Rifai? Kalau Bang Rifai kan tadi mengkhawatirkan bahwa seandainya diperlihatkan ke publik, ini justru akan memperpanjang masalah. Betul. Buat semakin gaduh. Tapi saya justru merasa ketika Joko Widodo tidak kunjung memperlihatkan ijazah palsunya, justru ini bola panas ini terus melebar kemana-mana. Ya apa nggak percaya dengan lembaga-lembaga wartawan nih yang independen? Apa kita nggak percaya mereka sudah lihat langsung di Solo? Lembaga kepolisian apa nggak dipercaya? Wartawan bisa lihat, tetapi wartawan juga tidak punya kompetensi dan pada untuk menguji itu. Pada saatnya nanti di pengadilan akan tunjukkan, Pak Jokowi kan janji. Kalau diminta hakim, kami akan tunjukkan. Hakim yang minta ya. Nah, di sisi lain begini juga soal menunjukkan ini gitu ya. Kita udah prediksi dari 2 tahun yang lalu, Bang. Dan terbukti pada saat UGM, bayangkan, lembaga sekelas UGM menampilkan ijazahnya di layar besar, di kampus resmi dengan alumni dan ada dekan dan rektor, sudah menjelaskan, bukannya selesai kan? Sebenarnya kalau yang normal nih, nggak ada kebencian, penjelasan UGM enough dong. Bang, sekarang kalau menguji sertifikat, kasihnya nanya siapa? Nanya Puslapor atau nanya BPN? BPN. Kalau bukan Abang punya SIM, menguji kasihnya nanya Dirlantas atau nanya Puslapor? Dirlantas. Instansi penerbit itulah satu-satunya dan sudah banyak jurisprudensinya. Kita kan sengketa soal ijazah ini di MK banyak sekali. MK bilang keputusan penerbit kok. Jadi buat kita sebenarnya sudah selesai kemarin itu UGM, tapi ya dikejar terus sampai lagi-lagi loh. Kami yang dilaporkan ke Barreskrim loh, Bang. Kami sudah duduk diam, tenang-tenang hari tua dengan anak cucu ya. Beliau ingin istirahat, ingin kegiatan sosial. Tahu akhir tahun kami dilaporkan di Barreskrim. Siapa yang mulai? Clear. Poin nomor 1 bahwa Bang Rifai selaku kuasa hukum Jokowi sudah betul-betul melihat, bahkan memegang atau menyentuh ijazah itu. Bahkan mohon maaf mungkin dari semua tim saya yang agak sedikit kurang ajar, Bang. Yaitu? Ya. Karena saya juga tidak pernah, saya bukan orang politik, saya tidak mengkultus klien adalah klien. Jadi saya satu-satunya yang waktu dikasih ijazah itu saya raba, saya lihat materialnya, saya lirik, saya begini. Seperti mengecek uang palsu. Dan beliau ngeliatin. Yang lain mungkin hanya lihat begitu. Buat saya, kalau saya belum teryakinkan, bagaimana saya bisa meyakinkan? Itu satu-satunya ijazah yang dikeluarkan UGM ya, bukan ijazah pengganti, mungkin yang asli hilang, yang itu, terbakar. Betul. Itulah satu-satunya ijazah. Oke, poin pertama bahwa apakah ijazah itu ada atau tidak, Bang Rifai menyatakan 100% barang itu ada dan asli, ya. Saya melihat dengan mata kepala, ya, barang itu ada, ditunjukkan. Sekali lagi, saya tidak bisa bilang ini pasti asli, karena buat saya untuk menguji ini lapor paling benar. Betul. Tadi saya katakan, Bang Rifai walau bagaimanapun kan tidak punya kompetensi untuk. Tapi diserahkan oleh beliau, saya juga melihat, saya tidak melihat ada sedikit pun kecurigaan. Bahkan begini, mohon maaf, waktu itu yang jadi perhatian saya adalah materai. Karena ijazah kita juga rata-rata tidak pakai materai. Saya tidak pakai materai. Oke, saya perhatikan materai. Tapi langsung logika hukum saya begini, kalau pemalsu pasti dibuat normal. Tidak ada materai. Justru ada materai ini dibuat spesifik. Tinggal dicek apakah ijazah yang lain bermaterai juga. Karena itu tidak biasa. Justru dengan ada materai ini buat saya ini intuisi real. Tadi poin nomor 2. Apakah benar bahwa Jokowi dalam kondisi entah itu panik, cemas,
dan pada sisi lain juga ada keinginan untuk mengadu domba sesama anak bangsa? Saya pikir sih enggak. Jadi pertama kali kan kembali lagi beliau sudah duduk tenang ya dengan anak cucunya begitu ya. Sudah mulai dengan kegiatan sosial. Tahu-tahu akhir tahun kami mendapat laporan di Barreskrim ya, dan itu tambah lama tambah membesar. Bagaimanapun juga beliau ingin istirahat harus menghadapi laporan polisi dan kami di memang istirahat, memang ingin istirahat. Tetapi sekarang saya melihat Pak Jokowi bahasa metafora ya, beliau mengambil posisi yang ofensif kan, menyerang. Pertanyaan saya, enggak, makanya mau saya jelasin. Perubahan sikap dari yang dulu terkesan defensif kemudian jadi ofensif ini berdasarkan dorongan dari kuasa hukum atau keinginan dari Joko Widodo sendiri? Kalau saya lihat karena memang keadaan, jadi gini, 2 tahun yang lalu pun juga waktu kami terima gugatan, kita kan memberikan pandangan hukum, Pak. Kita bisa rekonvensi, ya, namanya perdata bisa rekonvensi nih Pak. Bisa juga kita melaporkan fitnah. Beliau bilang udah jangan, hadapi saja gugatan, nyatakan kebenaran. Bahkan dia bilang kalau perlu ditunjukkan. Waktu itu seperti kamu boleh tanya Pak Pratikno ya. Tapi waktu itu kajian kita udah tidak perlu karena dilayani akan terus-terusan gitu ya. Jadi beliau udah yang penting selesai aja, buat apa diperbesar. Waktu mulai ada laporan di Barreskrim, kami diundang, dikumpulkan, lalu dibahas. Ini kok ada laporan seperti ini gimana ya? Inilah Pak, ini sesuatu yang kita tidak kita duga juga. Tapi bagaimanapun yang kita hadapi Pak, gitu ya. Lalu di sisi lain beliau juga bilang ini berita terus membesar gitu ya. Apa saya nggak ada hak untuk bisa juga menanggapi atau menyatakan kebenaran atau jadi apakah saya bisa mengupayakan keadilan untuk memulihkan nama baik dan martabat saya karena saya yakin betul ijazahnya asli. Saya maknai bahwa Joko Widodo saat itu dalam kondisi yang barangkali agak marah, tersinggung, sakit hati. Saya tersinggung. Dia tersinggung. Jadi istilahnya pada aspek apanya sebetulnya membuat Joko Widodo tersinggung? Karena kan tahun 2013 ya sudah dipersoalkan juga 2022 oleh Bambang Tri, oleh Gus Nur. Waktu itu tidak ada serangan balik apapun dari Jokowi, tapi sekarang kok tersinggung. Pada aspek apanya yang bikin tersinggung? Kalau saya lihat beliau sudah ingin istirahat, ya ingin keluar dari kancah politik, tapi diserang dan hitungan beliau juga ini ada gerakan politik. Jadi dia merasa terusik, sehingga beliau akhirnya merasa ini perlu dilakukan satu langkah-langkah pengimbangan, lebih kurang itu. Lalu juga ada joke juga di antara kita. Dan karena ini bergulir terus di sosial media, kita ada joke, jangan sampai Jan Etes lihat di sosial media kok eyangnya seolah-olah memasuk ijazah. Ini juga kan buat seorang kakek, buat cucu ini juga nggak main-main. Nah, ini soal udah nama baik keluarga gitu ya. Sehingga waktu itu dia hanya bilang, apakah saya tidak bisa memperjuangkan keadilan buat saya? Sehingga kita bilang, ya udah Pak, ini ada satu saluran yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan upaya hukum pidana. Perbincangan itu dilakukan hanya dengan Joko Widodo atau dengan keluarga Joko Widodo? Nah, ada tim lawyer dan Pak Joko Widodo. Oke. Dan akhirnya diputuskan maju. Nah juga. Jadi waktu itu, oke, saya pertimbangkan. Oh, tidak langsung beliau mengambil putusan, oke? Tidak, beliau hanya bertanya, apakah upaya hukumnya seperti apa? Lalu kalau melapor bagaimana? Melapornya di mana? Lalu dia perlu hadir menjadi saksi atau tidak? Di kepolisian, termasuk di pengadilan. Jadi saya jelaskan semua. Nah setelah itu, dia bilang, oke, kasih saya waktu untuk berpikir. Lalu dia bilang, ini ada beberapa objek. Tolong dipelajari, dilihat lagi, didalami. Apakah sudah cukup? Nah, objek-objek itu keambil. Nah, terus baru itu dia bilang, kalau bisa, bikin deh beberapa kali konvers, ingatkan agar ini dihentikan. Karena ya mungkin kalau itu kan berarti pemikiran beliau kalau diberhenti tidak akan lanjut upaya hukum. Setelah itu, sepulang dari Solo, kami melakukan 2 kali konferensi pers. Kami meminta kepada seluruh pihak untuk tidak lagi mengangkat isu ijazah palsu karena kami yakin itu asli dan kami akan melakukan langkah hukum bila itu diteruskan gitu ya. Tapi kenyataannya setelah 2 kali semakin bergulir, semakin heboh gitu ya. Sehingga terakhir kami ketemu di Jakarta, kami serahkan legal opinion terkait upaya hukum untuk melaporkan secara pidana. Nah, beliau pelajari, tidak lama kemudian kita atur waktu untuk
membuat laporan di Polda Metro. Oke, Mas Ahmad, saya mengikuti jalan berpikir Bang Rifai. Joko Widodo ini kan sudah lengser, memasuki masa tua, ingin hidup damai dengan cucu, dengan anak, dengan keluarga. Kenapa masih harus diganggu? Apalagi beliau tadi sempat menyebut sepertinya ada tanda-tanda kebencian ini terhadap sosok Jokowi. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa bahasa yang paling membekas dan itu punya nilai untuk kita yakini kebenarannya adalah bahasa tindakan, bukan bahasa tutur. Bukan lisan. Boleh jadi tuturan seorang Jokowi, lisan Jokowi menyatakan ingin istirahat. Tapi kita lihat bagaimana seorang Joko Widodo masih menerima pejabat-pejabat dalam Sespim Polri ke kediamannya. Dan itu kan membuat masyarakat bertanya-tanya, masih ada matahari kembarkah di negeri ini begitu. Kemudian tetap melakukan sejumlah tindakan yang seolah-olah masih pejabat penyelenggara negara. Walaupun de facto, de jure, beliau juga masih pejabat penyelenggara negara. Karena di Kepres 30 2025, Saudara Joko Widodo itu menjadi salah satu Dewan Penasehat dan Antara. Itu juga yang kami sering persoalkan. Kenapa pasal 27 Undang-Undang ITE itu tetap diselundupkan masuk? Padahal sudah ada putusan MK. Pejabat publik itu tidak bisa menggunakan pasal pencemaran. Karena konteksnya dia harus diawasi publik. Publik punya hak terhadap pejabat penyelenggara negara tentang segala hal yang berkaitan dengan statusnya. Publik punya hak. Kenapa? Karena untuk menjadi pejabat penyelenggara negara ada sejumlah persyaratan. Termasuk menjadi presiden. Di pasal 169 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu kan jelas. Salah satu syaratnya adalah paling tidak SMA sederajat. Maka ada relevansi, urgensi publik bertanya. Karena ini kaitannya dengan jabatan yang telah disandang seorang Joko Widodo 2 periode menjadi presiden, termasuk hari ini juga masih menjadi pejabat penyelenggara negara. Yang kedua, mohon maaf, hari ini persoalan tentang ijazah palsu ini bukan persoalan Saudara Joko Widodo dengan kuasa hukumnya, bukan persoalan Saudara Joko Widodo dengan media, bukan persoalan Joko Widodo dengan UGM, bukan persoalan Saudara Joko Widodo bahkan dengan Barreskrim. Ini persoalan dengan publik, masyarakat yang bertanya tentang ijazah itu. Maka kalau hari ini dikatakan Saudara Joko Widodo telah memberikan keyakinan kepada kuasa hukum karena memberikan izin kepada kuasa hukum untuk melihat, bahkan meraba menerawang dengan metode rasa-rasa, kemudian menyimpulkan itu asli, ya itu hanya mengikat bagi kuasa hukumnya. Dan kalau ditunjukkan media yang tidak boleh foto, tidak boleh video, ya itu hanya mengikat bagi 11 awak media yang datang. Tapi bagi publik, wajar dong masih bertanya, punya hak terhadap apa yang selama ini menjadi persoalan. Dan tadi sudah dinyatakan kan UGM sudah pernah mengeluarkan ijazah besar. Nah, dari situlah klien saya, Rismon Sianipar, melalui suatu media Kompas, karena mendapatnya kan dari video di YouTube-nya Kompas. Nah, lalu dianalisa, muncullah hasil kesimpulan dari analisa kajian ilmiah yang sayangnya hari ini kajian dari Dr. Rismon, Roy Suryo, dan Tifa itu tidak pernah dibantah. Misalnya soal Fontaine New Roman, soal kerapatan, soal macam-macam lah terkait dengan apa yang hari ini dipersoalkan oleh publik itu tidak dijawab, tetapi narasi yang digunakan untuk membungkam kritik ini adalah meminjam otoritas untuk menyelesaikan persoalan itu. Meminjam otoritas tapi kan fair berarti. Ya. Kalau kalimat ini otentik atau ini identik datang dari kuasa hukum itu subjektif. Karena hari ini sama halnya subjektivitas ketika keluar tuduhan sangkaan itu palsu dari pihak Mas Ahmad. Tapi ketika yang menyatakan ini asli, preskon adalah Polri, bukankah itu objektif jadinya? Nah kalau begitu, kenapa tidak objektif saja juga dikasih tahu ke masyarakat ijazah tadi ditunjukkan? Agar apa? Kebenaran formil itu menjadi punya nilai kebenaran material. Karena hari ini, kebenaran material yang dituntut oleh publik itu dicoba ya dilegitimasi dengan kebenaran formil melalui otoritas, proses, prosedur. Padahal kita juga punya catatan. Apakah setiap yang dikeluarkan oleh otoritas itu punya nilai kebenaran material? Contoh Mabes Polri. Apakah setiap kasus yang ditangani oleh Mabes Polri menunjukkan kebenaran yang material? Kita bisa koreksi misalkan dalam kasus Ferdi Sambo, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang sebelumnya disebut sebagai tembak-menembak. Baru ternyata setelah terjadi rekonstruksi, oh ini pembunuhan berencana, bahkan dilakukan oleh polisi yakni Ferdi Sambo. Artinya nggak salah juga dong publik bertanya tentang kebenaran material dan melalui mekanisme yang sederhana ya ini dengan menunjukkan. Tadi ada asumsi ya atau saya sebut sebagai praduga. Kalau ditunjukkan
toh nggak selesai juga gitu. Nah inilah yang saya lihat, kita tidak ingin menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan sikap kenegarawanan. Kita hanya berlindung di balik narasi hukum bahwa seolah-olah tidak ada kewajiban kecuali melalui pengadilan. Mohon maaf ya, hari ini Saudara Joko Widodo itu sudah dilihat sebagai tokoh bangsa. Bahkan harusnya sudah menjadi negarawan, karena sudah 2 periode menjadi presiden. Maka pertimbangan bagi orang yang punya karakter negarawan tidak ansih soal hukum. Bahkan kalau kita bicara etika moral itu melampaui masalah hukum. Jadi nggak bisa legitimasi yang sifatnya private yang melalui kuasa hukum, melalui misalnya media yang sudah melihat, itu bisa meyakinkan publik yang publik sendiri justru mendapat kajian-kajian yang itu bermasalah secara logika publik. Mas tidak percaya akan objektivitas Polri? Ya tidak. Dalam kasus ini tidak. Karena kita lihat pertama begini ya. Saudara Joko Widodo pertama dilaporkan ke Mabes Polri itu bukan laporan polisi, hanya Dumas. 9 Desember 2024. Saudara Joko Widodo melakukan counter attack, serang balik ke klien kami ya. Walaupun belum dimunculkan dalam proses penyelidikan nama-nama terlapornya, tapi kalau di media sudah muncul berbagai inisial yang menuju mengarah ke klien kami, itu tanggal 30 April 2025. Barang yang masuk ke Dumas ini bukan LP. Dumas tidak pernah ditindaklanjuti oleh Barreskrim. Begitu ada laporan Saudara Joko Widodo 30 April 2025 di Polda Metro Jaya, ini gerak nih barang. Artinya memang ada satu arahan bahwa barang di sini untuk segera melegitimasi, diumumkan ini identik sehingga tidak ada masalah, ini dihentikan. Pada saat sama mencoba membangun narasi ini untuk menguatkan laporan di Polda Metro Jaya bahwa orang yang menyatakan ijazah itu tidak asli atau palsu sebagai fitnah karena sudah dibuktikan oleh Barreskrim. Nah itu yang kemudian kami counter. Nggak bisa menggunakan hasil dari Barreskrim untuk proses LP yang pro justisia di Polda Metro Jaya. Makanya kami persoalkan harusnya barang itu disita oleh Polda Metro Jaya, dites laboratorium forensik oleh Polda Metro Jaya, karena tindakan di Polda Metro Jaya itu pro justisia, ada nomor LP-nya. Di Barreskrim Dumas terakhir hanya ditingkatkan menjadi laporan informasi, dan terakhir oleh Barreskrim dihentikan penyelidikannya yang hari ini menjadi banyak kontroversi publik, termasuk Pak Ogroseno mempersoalkan itu. Presiden Prabowo pernah mengatakan loh, ini masa ijazah palsu tidak penting. Ingat, Presiden Prabowo pun pernah mengatakan itu. Sekarang begini ya, sesuatu urgen atau tidak itu tidak diukur parameternya berdasarkan pernyataan seorang presiden. Tapi publik yang menilai apakah ini penting bagi publik. Hari ini misalnya banyak rakyat kelaparan, mungkin bagi mereka yang ada di elit nggak ada masalah, ya parameter kemiskinannya diturunkan. Demikian pula saya balik, kalau kita bicara masyarakat yang kelaparan, apa urgensinya bagi mereka memikirkan ijazah seorang Jokowi? Justru disitulah kita bicara untuk hal yang sederhana saja. Bangsa ini tidak bisa menyelesaikannya, apalagi persoalannya lebih kompleks. Karena itu kita harus ajari bangsa kita bagaimana menyelesaikan persoalan agar tuntas. Jangan dengan memenjarakan orang. Saya ambil presiden ya. Dulu persoalan ijazah ini dianggap sepele. Lalu penyelesaiannya bukan dengan membuktikan otentitas ijazah tadi, tapi dengan memenjarakan Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Pertanyaannya, apakah persoalan itu selesai? Apakah publik menjadi yakin ijazah itu asli dengan dipenjaranya Bambang Tri dan Saudara Gus Nur? Dan hari ini ada logika yang nggak nyambung ya. Ingin membuktikan ijazah asli, tapi dengan cara memenjarakan orang. Oh, seolah-olah kalau ini penjahat berarti ijazah ini asli. Enggak, dua hal objek yang berbeda. Kalau ingin membuktikan ijazah asli, maka tunjukkan ijazah itu dan biarkan publik mengobservasi. Setidaknya orang-orang yang mempersoalkan tadi mengobservasi seperti Mas Rifai kan sudah mengobservasi. Setidaknya walaupun baru di Raba dan di Terawang, belum melakukan uji yang sifatnya kompleks. Tapi itu kan nggak diberikan. Kenapa ketika kemudian Joko Widodo mendumaskan Roy Suryo, oh, enggak LP, dan enggak seterusnya, dan seterusnya. Iya, Dumas. Bukan. LP, oke, LP. Pertanyaan saya, kenapa itu harus disebut sebagai kriminalisasi? Saya beri batasan dari definisi. Kriminalisasi adalah menganggap satu tindakan yang bukan kejahatan, seolah menjadi kejahatan, dan dibawa pada proses penindakan kejahatan, yakni melalui polisi. Apa yang dilakukan oleh klien kami, Dr. Suryo dan sebagainya, itu mereka mengkaji. Ada data, ada fakta, ada kesimpulan. Lalu ini dianggap kejahatan. Kejahatan inilah yang kemudian dibawa kepada proses penegakan hukum pidana, yakni melalui LP. Disinilah yang saya sebut kriminalisasi. Kalau tidak sepakat dengan kajian ini, harusnya Saudara Joko Widodo,
Kalaupun tidak bisa sendiri dirinya, ya men-challenge, cari orang-orang yang ahli. Lawanlah Dr. Rismond, lawan Dr. Rosio, lawan Dr. Tifa. Fire, itu baru kita yang tidak paling mendasar Mas Ahmad. Ya. Mengulik-ngulik selembar kertas ini apa sih sebetulnya tujuannya? Yang paling dasar, Mas Reza, kebenaran itu kan tidak sekedar soal selembar kertas, tapi dampak selembar kertas itu bagi bangsa kita. Apa dampaknya? Dia sudah jadi presiden. Dampaknya ke depan. Sudah selesai. Ke depan, kalau ini tidak dituntaskan, apakah kita mau mewariskan legasi bangsa ini, mewariskan sejarah pada generasi selanjutnya? Pernah punya presiden tertuduh ijazahnya palsu, maka harus kita tuntaskan. Dan ada satu hal yang menarik, kita itu ingin memberikan insentif bagi dunia pendidikan. Ada loh anak SD atau SMP itu bilang, ngapain capek-capek sekolah tinggi-tinggi kalau ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Kalau mau pesen ijazah palsu cukup ke UGM. Ini kan dampak lain karena persoalan ini tidak segera dituntaskan, bahkan memutar mencari jalan lain untuk meyakinkan publik bahwa ijazah ini asli dengan melakukan tindakan kriminalisasi kepada anak bangsa. Hari ini, mohon maaf, di saat kita sedang bicara tentang pentingnya pendidikan, pentingnya sekolah, kalau kasus ini tidak dituntaskan, maka muncul. Kenapa Roy Suryo dan Rismond serta Dr. Tifa baru berteriak sekarang? Pertama, dulu sudah pernah ada yang berteriak, Bambang Tri. Dan dulu memang dukungan publik tidak begitu besar. Dan hari ini kenapa berteriak? Karena ada modal yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Bambang Tri. Bambang Tri kan berteriak hanya bermodalkan dengan buku yang berjudul Jokowi Undercover 2 dengan buku subjudulnya Lelaki Berijazah Palsu. Dia selesai di penjara. Hari ini memang Rismond Hasiholan Sianipar, dia cerita kepada kami, latar belakangnya itu dia punya keahlian. Didoronglah oleh istrinya agar keahlian itu bermanfaat. Di antaranya untuk mengungkap kebenaran. Dan saya ingin tegaskan, segala hal yang kita indra di dunia ini itu adalah objek penelitian. Karena kemarin sempat ada ya, itu bukan objek penelitian. Jangankan masalah ijazah, daun yang jatuh ke bumi saja itu bisa dijadikan objek penelitian. Mas Ahmad tidak melihat ini sejujurnya sebagai sebuah dendam lama yang belum terselesaikan? Dendam di bidang apa? Karena dulu menangani Gus Nur dan bagi saya, iya. dendam saya. Oh enggak, Salah. saya kuasa hukum. Tugas seorang lawyer itu bertindak untuk dan atas kepentingan klien. Ketika ada legitimasi surat kuasa yang diteken oleh pemberi kuasa kepada saya harus membela klien saya dengan parameter hukum pula. Kecuali saya membelanya dengan cara carok, bawa celurit, itu nggak benar. Hari ini kan kita sedang bertarung norma, bertarung fakta, bertarung narasi, bahkan sampai kita sedang bertarung filosofi tentang masalah ini. Tidak ansih soal pembuktian di persidangan. Tapi soal publik yang ingin diyakinkan tentang ijazah ini. Saya justru balik bertanya, apakah saudara Joko Widodo mau mengulangi hal yang sama pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri? Yakni memenjarakan anak bangsa tanpa hasil keyakinan akan keaslian ijazah yang dia miliki? Pertanyaan itu saya tarik, saya adopsi jadi pertanyaan saya. Bagaimana Pak Rifai? Apakah memang sekarang ada ambisi dari Joko Widodo untuk kembali memenjarakan warga negara, tapi sekarang bernama Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa? Kembali tadi sudah saya jelaskan bahwa Pak Jokowi hanya ingin mengupayakan keadilan bagi nama baik dan kehormatan. Dan memang saluran hukumnya adalah melalui jalur pidana. Bahwa setelah itu ada konsekuensi, ini kan sesuatu yang logis. Semua orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ya. Tapi saya mau sedikit menanggapi ya soal laporan polisi. Kembali lagi, kalau teman-teman TPUA melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim boleh. Bahkan itu juga resiko di penjara. Tapi giliran Pak Jokowi menggunakan upaya hukum di Polda, seolah tidak boleh. Itu menjadi menarik. Kedua, sekarang Puslapor seolah dianggap tidak sah. Tapi yang membuat laporan di Mabes Polri adalah teman-teman TPUA. Kita semua advokat tahu pada saat melaporkan di Mabes Polri, pasti laboratorium yang memeriksa adalah Puslapor. Lalu pada saat hasilnya tidak sesuai keinginan, tolak. Ini kan jadi nggak pas gitu ya. Dan ini kan kalau kita lihat rekodnya semua disalahkan. Ini soal ijazah ini KPU udah memeriksa bahkan di berbagai tingkatan. Soal sengketa pilkada itu ijazah itu salah satu sasaran. Jadi kalau Pak Jokowi memang punya ijazah palsu dari dulu bisa. Saya sering bersengketa di MK, itu jadi incaran. Ini berkali-kali di KPUD, di KPU Pusat, di KPU DKI, dia lolos. Tapi sekarang dianggap katanya tidak capable, data tidak ada. Saya cek di KPU ada kok. Alhamdulillah. Tapi ya balik lagi informasinya. Lalu kedua, UGM sudah menjelaskan tidak dipercaya juga.
Sekarang masuk Mabes Polri. Mereka loh yang lapor Mabes Polri. Sekarang tidak dipercaya juga. Saya yakin nanti juga pengadilan memutus apapun tidak dipercaya. Jadi ya, ini kita joke-nya nih. Saya pernah ada joke sama satu host. Dia bilang, Mas kenapa nggak tunjukin? Aduh capek Mbak. Maaf. Malaikat surga turun juga bilang ini ijazah asli pasti ditolak. Ini bukan malaikat neraka loh, malaikat surga. Saya joke nih sama hostnya CNN gitu ya. Jadi, dan menarik lagi, ini kan isunya sudah pemalsuan. Kalau sudah pemalsuan, jawabannya bukan ditunjukkan. Karena mata kita kan terbatas. Jawaban paling benar adalah lapor. Itu yang bisa menjawab. Ditunjukkan pun juga orang nggak bisa menjawab ini asli atau palsu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat gitu ya, ada juga nih selentingan isu-isu sayembara. Kalau ditunjukkan dapat hadiah. Semakin ada berita itu semakin kita melihat, oh ini jangan-jangan. Tapi intinya kita nggak mau gubris itu juga. Oke, sekarang fokus saja karena sudah bergulir ke hukum ya. Bicara palsu asli, gunakan mekanisme hukum. Jangan lari jauh-jauh. Terus satu lagi, saya mau komentari soal ahli-ahli ya, mohon maaf. Kayak Pak Rismond, Pak Roy gitu ya. Kami juga menyaksikan apakah yang mereka lakukan adalah betul-betul tindakan ilmiah. Ya, kita semua juga akademisi ya. Ada metodologi, ada kapasitas, ada sejumlah persyaratan gitu ya. Bang Rifai melihat mereka keluar dari koridor ilmiah? Oh, kita melihat di luar kegiatan ilmiah. Apa tanda-tanda? Bahkan salah satu yang terlihat jelas adalah subjektivitasnya. Apa indikatornya? Bayangkan seorang peneliti yang harus independen, dia bisa bilang Jokowi harus dipenjara bahkan diasingkan. Siapa yang mengatakan itu? Rismond. Kami punya rekaman. Dibuang ke Nusa Kambangan agar dia tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lain. Ini kan di luar konteks penelitian. Peneliti itu cukup hanya melihat otentik tidak otentik, identik tidak identik. Enough. Soal mau dihukum kek, hukumannya diasingkan kek, di Nusa Kambangan itu kan bukan lagi domain dia, tapi dari kalimat yang muncul semua, kita lihat kok ini tidak lagi ilmiah, tapi membungkus dirinya dengan soal-soal ilmiah. Dengan posisi kedua belah pihak yang menurut saya terpolarisasi sedemikian tajam, saya membayangkan tampaknya memang berhadap-hadapan di ruang pengadilan adalah sebuah visi ke depan yang akan dituju oleh kedua belah pihak. Sepakat, dan saya menunggu itu gitu loh. Karena dulu kami memeriksa guru-guru otoritas dari SD, SMP, SMA di Pengadilan Negeri Surakarta, dan terbukti banyak kebohongan-kebohongan dalam fakta persidangan yang sebelumnya seolah-olah itu menjadi publikasi yang sahih. Misalnya soal Jokowi diklaim ranking 1 terus, ternyata ada saksi menyatakan enggak ranking 1 terus. Bahkan ada saksi kepala sekolah SD Tirtoyoso yang mengaku ya dia tidak terima Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan. Padahal dia diambil janji, dia non-muslim. Maka saya cecar waktu itu saksi. Kenapa Anda itu mengatakan kami umat Islam sementara Anda bukan Islam? Saya tidak masuk pada kenapa Anda pindah agama, itu urusan pribadi Anda lah. Tapi kenapa Anda di BAP menyatakan saya sebagai umat Islam ya tidak setuju dan merasa dirugikan Al-Quran sebagai kitab suci dijadikan sarana untuk mengedarkan kebohongan. Karena saat itu saat itu kan mubahalah ijazah palsu dianggap Gus Nur itu mengedarkan kebohongan dengan sarana mubahalah dengan kitab suci Al-Quran. Nah, kalau ini lanjut kami akan kejar, justru kami ingin kebenaran material. Misalkan nanti diperiksa Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kan di media dia akhirnya mengeluarkan satu statement yang sebelumnya tidak kita duga-duga, dan kami meyakini kalau masuk ke persidangan akan banyak fakta-fakta persidangan yang bertolak belakang. Oke, clear. Berarti Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa memang juga menargetkan ini sampai ke pengadilan. Makanya kami berulang kali jangan berhenti di tengah jalan. Oke, kalau Pak Jokowi juga sepakat, oke kita tarung di pengadilan saja kalau sudah begini. Iya, pada akhirnya biar terang benderang, karena persidangan juga terbuka untuk umum, masyarakat juga bisa menyaksikan. Ya. Karena kami yakini fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran. Bayangkan Pak Jokowi yang sudah menjalani perkuliahan sejak tahun 80-85, menerima ijazah langsung dari kampus. Sekarang saya balik pendekatannya. Tanpa harus menunggu pengadilan yang prosesnya panjang, belum lagi nanti mungkin ada banding, kasasi dan seterusnya. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rismond Sianipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami? Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo.
Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Iya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana. Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Setelah Kalau itu kemudian ijazah sepanjang itu diperlihatkan. terbuka ya, Ya. terbuka disaksikan kamera, publik bisa melihat. Oh, oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Ya. Setelah Rismond dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rismond Siani para mengumumkan ke Enggak. publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan. Tapi Justru, sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng, misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum, atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi Kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi jadinya. begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP, sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak gitu? sama? Tidak sama. Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Oke. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodonya? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena Yang klien memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita Kasihan butuh pun perlindungan. sekarang dianggap intimidasi. Ya. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji ini selalu sen kanan belok kiri. Oke, Kami oke. tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, karena kita Bang juga Rifai, punya. Bang Rifai, setuju tidak dengan gagasan saya tadi? Oke, Joko Widodo di satu sisi, Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tifa di lain sisi, ketemu di satu ruangan, perlihatkan ijazahnya, cek di tempat, umumkan ke publik sama-sama. Ini asli atau palsu. Murah, cepat, sederhana, bagaimana? Ini pandangan saya sebagai kuasa hukum ya. Ya. Kalau itu dilakukan sebelum Pak Jokowi membuat LP, sangat mungkin. Karena waktu itu otoritas itu diberikan ke kami. Ya, dengan memberikan teguran secara terbuka, kalau ada respon, selesaikan. Saya masuk sedikit. Ya. Sebelum bikin LP tidak pernah misalnya ada komunikasi informal, tertutup untuk mengajak bertemu, tidak pernah dari pihak Joko Widodo. Tidak, kami hanya memberikan announce secara terbuka. Lanjut. Tapi setelah LP itu diberikan, saya sih melihat, karena tujuan beliau itu bukan apa-apa. Saya ingin mengembalikan kehormatan dan nama baik saya. Apakah tercapai dengan hanya ketemu Di ruangan. kasih lihat ijazah? Sementara nama beliau sudah kemana-mana, sampai ke luar negeri loh. Seolah kita betul-betul punya presiden yang ijazahnya palsu. Ini mengembalikan, ini kan perlu sebuah keputusan hukum. Ini tidak semudah yang dibayangkan. Ini bagi Pak Jokowi ya. Tapi misalnya Pak Jokowi sendiri legowo, memaafkan saya membuka, ya itu kembali ke keputusan beliau ya. Itu hak presiden dari beliau. Cuma kalau saya lihat apa yang dituju beliau adalah beliau ingin memulihkan. Sampai mohon maaf,
datang langsung ke Polda. Itu kan semua dihitung juga oleh beliau. Lalu juga datang ke Baris Krim kemarin dipanggil juga ya, sampai datang. Mohon maaf loh, kita kecewa. Sementara kita diminta ijazah antar. Pak Jokowi harus diperiksa, datang. Tapi mohon maaf, Bang Egy malah nggak datang. Sekalipun dengan alasan sakit, bukan kami kecewa, terus terang saja. Kami komplain dengan Baris Krim. Oke, alhasil bukannya tetap nggak komplain, saja kami komplain dengan Baris Krim. bagi Bang Rifai atas nama Joko Widodo, tetap ini penyelesaiannya hanya di ruang sidang. Kami melihatnya itu karena tujuan beliau sepertinya adalah untuk mengembalikan. Ini saya berandai-andai. Ya. Andaikan Madilog berkirim surat kepada Roy Suryo, Rizwan Syah-Nipar, Dr. Tifa untuk bertemu di ruangan, dan Madilog juga berkirim surat ke Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya, kira-kira surat Madilog akan ditolak atau diterima? Pasti kami tegaskan ditolak, karena ini bukan domain daripada klien kami lagi. Surat Madilog diterima atau ditolak? Saya akan teruskan ke Pak Jokowi, tapi keputusan di tangan Pak Jokowi. Kira-kira kalau kita mencoba membaca arah pikiran beliau, sepertinya kalau hari ini sulit. kan katanya kasihan. Ya, tapi kan kita lihat semakin hari semakin keras. Dari perkembangan kata kasihan sampai hari ini bukan semakin baik, semakin keras. Semua diserang. Siapapun juga yang menyatakan tidak sesuai kehendaknya, mendukung ini palsu, semua diserang. Atau begini. Lalu apakah kita, ini juga satu hal, apakah memang era post-truth ini mau kita biarkan seperti ini? Ya. Atau kita semua yang masih memiliki akal sehat, coba juga meluruskan dengan cara-cara hukum? Ini main keras begini, manfaatnya juga untuk apa? Untuk Joko Widodo, Bang Rifai? Manfaat main keras begini apa? Justru yang terpotret, terlepas menang atau kalah, di pengadilan kan berarti bicara menang atau kalah. Terlepas bicara menang atau kalah, ketika Joko Widodo mempersoalkan 3 orang warga negara ini, manfaatnya apa? Saya tidak membayangkan Joko Widodo akan tertoreh dengan tinta emas karena berhasil mempidana atau mengirim ke penjara 3 orang ilmuwan loh. Saya tidak membayangkan itu loh. Manfaatnya apa coba? Main keras-kerasan di pengadilan nanti. Ada sebuah keputusan, ini dalam kecapan hukum, yang menjelaskan bahwa ijazah itu asli, dan kedua Pak Jokowi sebagai korban dari sebuah tindakan fitnah yang terstruktur. Kedua, ada satu lagi yang masih kami tunggu. Kenapa kami melaporkan ke Polda? Kami melihat ini tidak sesederhana apa yang dilakukan oleh terlapor. Tapi ada orang-orang di belakangnya yang mengorkestrasi, bahkan melakukan dukungan-dukungan tertentu. Kami ingin ini dulu. Siapa? Biarkan nanti penyelidikan yang berjalan. Kira-kira siapa? Karena kalau tidak, justru keinginan dari pihak Joko Widodo dan Bang Rifai untuk membuat masalah ini terkunci, tidak melebar kemana-mana, justru jadi meluber kemana-mana ketika disinyalir ada warna konspirasi di balik Rizwan dan kawan-kawan. Siapa yang menggerakkan mereka? Paling tidak ada, aja kita uji, kita lihat, tidak mau mendahului ya. Tapi kalau betul ternyata ada orang di belakang, paling tidak kita bisa lihat bagaimana era post-truth di Indonesia ini dimainkan. Berarti benar. Dua belah pihak akhirnya berselancar di atas hukum, tetapi tujuan atau kepentingan utamanya adalah terkait dengan opini publik. Tidak. Saling diskredit satu sama lain. Kalau Pak Jokowi enggak, paling utama adalah untuk mengembalikan kehormatan. Mengembalikan kehormatan. Itu paling utama. Dan dengan cara masuk ke pengadilan, suatu saat ada yang masuk ke penjara, itu adalah cara untuk memulihkan kehormatan. Bukan. Karena ke pengadilan lah yang bisa menentukan asli palsunya, ya. Lalu kedua, pengadilan juga yang bisa menyatakan apakah Pak Jokowi menjadi korban fitnahan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mas Ahmad, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan lancang ya. Enggak boleh. Hari ini kalau kita bicara penegakan hukum, baik. Ya, survei A, survei B, survei C secara umum mengatakan Indonesia tidak dalam keadaan aman. Terjadi krisis kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Secara umum saya bicarain. Pertanyaan saya, kalau kemudian apa yang saya utarakan barusan sebagai acuan berpikir, maka ramalan saya, hitung-hitungan di atas kertas, tinggal menunggu waktu sampai Rizwan, Roy, Dr. Tifa masuk bui. Baik, justru itu yang ingin saya tegaskan. Apakah dengan membui klien kami, kehormatan saudara Joko Widodo akan pulih? Dan apakah forum pidana itu untuk membuktikan keabsahan ijazah tersebut? Ingat, ini pidana. Pasal dilaporkan, 310 KUHP, 311 KUHP, 27A KUHP, kemudian 35, 32 Undang-Undang ITE. Tidak ada yang berkaitan dengan besiking untuk menguatkan keputusan badan atau pejabat TUN yang dianggap nanti dideklarasikan sebagai sah. Artinya apa? Nanti hanya mengadili apakah unsur fitnah itu terpenuhi atau tidak, unsur mencemarkan itu terpenuhi atau tidak, unsur
melakukan tindakan mengambil dokumen elektronik tanpa hak milik publik atau milik orang tertentu itu terpenuhi atau tidak, unsur memanipulasi dokumen elektronik terpenuhi atau tidak ada kaitannya dengan putusan yang memberikan ketetapan sebuah dokumen tadi akan dinyatakan sahih. Artinya apa? Di sini yang saya sebut ada niat jahat. Niatnya memenjarakan orang, karena melalui jalur pidana nggak ada yang bisa mendeklarasikan bahwa barang ini sah. Makanya saya setuju Prof. Jimli. Barang ini sah atau tidak itu ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi karena dilewat dari 90 hari, ini harusnya di Pengadilan Negeri. Dan semestinya Polda Metro Jaya tidak menindaklanjuti kasus ini. Karena ada Perma nomor 1 tahun 56 yang menyatakan jika ada 2 perkara berisi antara pidana dan perdata terkait hak keperdataan, maka didahulukan perkara perdata, pidananya nunggu. Hak keperdataan Saudara Joko Widodo terhadap ijazah itu kan lagi dipersoalkan di Pengadilan Negeri Sleman, di Pengadilan Negeri Surakarta. Selesaikan dulu. Jika ternyata sudah ada putusan perdata, barulah dia sahih menyatakan dirinya merasa difitnah. Kenapa? Karena dia punya hak keperdataan terhadap ijazah itu asli. Jadi kerja Polri pun dianggap tidak benar. Tidak menyelesaikan tujuan untuk mengembalikan kehormatan. Kan tujuannya itu tadi. Katanya bukan memenjarakan orang, untuk mengembalikan kehormatan, memulihkan nama baik. Sekarang pertanyaannya, apakah saat Bambang Trimulyono dan Gus Dur dulu di penjara, pulihlah nama baik? Saya mau pastikan lagi ya. Justru di sini yang ada unsur politik adalah pada kasus ini. Sekarang tadi saya dapat pernyataan ada Pratikno. Apa urusannya Pratikno dengan Jokowi pada hari ini loh, yang Saudara Jokowi bukan presiden? Apa yang ingin Mas Ahmad tafsirkan? Itu ada kendali kekuasaan masuk dalam intervensi kasus ini. Karena Pratikno bagaimanapun hari ini adalah representasi kekuasaan. Dia masih menteri. Dia lulusan UGM, gitu maksudnya? Itu hal yang lain. Yang jelas dia penguasa. Dia representasi kementerian. Nggak ada urgensinya dia bicara tentang soal ijazah ini. Kalau ini terkait pribadi seorang Joko Widodo. Dan Pratikno tidak pernah dipersoalkan dalam kajian-kajian yang ada ini. Dan dalam gugatan Pratikno juga tidak dianggap sebagai tergugatlah atau turut tergugat. Yang ada adalah dekan, juga dosen, termasuk Kasmujo. Sesaat lalu pertanyaan saya tentang penyelesaian untuk berhadapan-hadapan secara langsung itu saya ajukan ke Mas Ahmad. Dan notabene adalah kuasa hukum. Gitu kan ya? Roy Suryo dan kawan-kawan. Betul. Sebelum saya ingin menanyakan hal yang sama, pertanyaan yang serupa kepada 3 orang itu. Kepada Roy, Rismond, Dr. Tifa. Tapi karena mereka tidak ada, maka saya pertanyaannya begini. Baik. Andaikan tawaran penyelesaian untuk secara langsung tatap muka itu saya ajukan ke mereka, bukan ke kuasa hukum, kira-kira jawaban mereka apa? Ditolak. Mereka pun pasti akan menolak itu. Ya. Karena kami ini... Mas Ahmad tidak akan memberikan saran atau pandangan untuk mencoba menjajaki kemungkinan penyelesaian dengan cara ini? Sekarang begini, persoalan ini bukan persoalan mereka. Kalau mereka selesai dalam forum private tadi, justru yang rusak mereka. Dan kepentingan Saudara Jokowi untuk meyakinkan publik juga nggak tercapai dengan forum itu. Tambah tinggi kecurigaan publik. Sama Bang Rifai, andaikan saya nih berkesempatan langsung silaturahim ke Pak Jokowi di Solo. Pak, ini gagasan Madilog, selesaikan di ruangan, out of court settlement, langsung saja. Kira-kira Pak Jokowi akan menjawab apa? Sama menolak atau gimana? Ya, sepertinya beliau tetap akan, ya kembali lagi, apa forum memulihkan nama baik? Forum saya memulihkan mau nama baik. komentari. Kenapa persidangan pidana ini buat kami penting untuk memulihkan nama baik? Ingat, kami di sini melaporkan ada tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau pencemaran nama baik, apa yang diungkapkan adalah fakta, tapi disebarluaskan. Tapi kalau fitnah, apa yang disampaikan itu adalah tidak sebagaimana mestinya. Ya, ijazah asli dibilang palsu, itulah fitnah. Jadi kalau nanti fitnah terbukti, dengan sendirinya juga pengadilan menyatakan ijazah kami asli. Perlu catat lagi, Bang Reza, fitnah itu sesuatu yang berat. Ya. Agama manapun bilang ini lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Dan korbannya bukan hanya Pak Jokowi, seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita sampai masyarakat dunia soal ijazah palsu ini korban semua. Nah, kalau kita luruskan dengan tindak pidana fitnah ini, akhirnya terpulihkan, masyarakat pun tersadarkan, oh inilah adanya, bahwa ijazah itu asli. Jadi kembali lagi, buat kami persidangan pidana ini penting, bukan hanya, kalau soal pembinaan segala macam itu bukan yang sesuatu yang kami tuju. Bang Rifai, bicara tentang sikap kenegarawanan, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika masih menjabat presiden, pernah melaporkan seseorang terkait dengan fitnah juga. Tapi dengan jiwa negarawanannya, dia cabut laporan.
sekarang tolak ukur jiwa kenegarawanan seorang Joko Widodo adalah tetap dengan melanjutkan ke proses persidangan. Itu dicabut begitu saja tanpa ada pembicaraan atau si pelakunya sudah meminta maaf atau seperti apa? Berarti ada celah di sini. Nggak, saya nggak tahu ceritanya gimana nih. Apakah langsung cabut begitu saja atau ada sebuah proses? Tentunya kan proses ini juga penting untuk menjadi penilaian menurut saya ya. Karena kita juga sebagai lawyer kan sering menangani perkara akhirnya berdamai atau lanjut terus. Saya pikir kan perlu ada kondisi-kondisi. Ada kondisi untuk membuat tergugah. Oke, kira-kira agar kemudian jiwa kenegarawanan Presiden Jokowi bisa tetap luhur tanpa lewat proses persidangan, out of court settlement, masuk akal tidak seandainya ada kedua belah pihak inisiatif saling bermaaf-maafan dulu? Ya dari pengalaman kami menangani perkara sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan kan? Kalau itu dilakukan. Tapi kembali lagi, pertama sampai hari ini kami belum melihat ada satu arahan. Ya. Kedua, yang saya bilang, kalau sebelum LP dilakukan, yang sempat kami 2 kali memberikan somasi terbuka, itu sangat mudah. Dari pihak Joko Widodo tidak pernah menerima surat atau telepon atau komunikasi apapun dari pihak Roy, Rismond, Dr. Tiva untuk bertemu. Kenapa tidak coba diinisiatifkan sekarang? Sebaliknya kami juga tidak pernah mendapatkan itu gitu. Dan kami tidak punya kepentingan untuk melakukan itu. Karena kami sedang melakukan tindakan yang secara konstitusional dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat 28 Undang-Undang 45. Dan kalau tadi apakah ada muara yang bisa mempertemukan para pihak untuk minta maaf? Bagi klien kami apa yang mau dimintai maaf? Klien kami melakukan satu kajian dan itu ada dasarnya. Apakah sebuah kesalahan atau bahkan dosa orang melakukan penelitian terhadap objek tertentu. Dan saya kira kalau persoalan cabut atau cabut itu biarlah urusan dari pelapor, kami tidak akan intervensi. Mau lanjut silahkan, mau cabut silahkan, tapi posisi kami adalah mempertanggungjawabkan kajian yang sudah dilakukan dengan mengerahkan segala sumber daya sampai pada satu kesimpulan. Dan ini taruhannya adalah apa? Kebenaran yang diperjuangkan berdasarkan kajian ke depan tetap bisa disuarakan. Kalau hari ini kebenaran itu dibungkam, maka generasi selanjutnya takut mengkaji. Kita di penghujung perbincangan. Baik. Saya membutuhkan jawaban tegas dan singkat, tidak multitafsir dari Mas Ahmad dan Bang Rifai. Joko Widodo tidak pernah punya perasaan salah sedikit pun terkait dengan masalah ijazah. Beliau sangat meyakini ijazah itu adalah hasil perkuliahannya selama ini, dan beliau memperoleh itu langsung dari kampus UGM. Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tiva tidak pernah punya perasaan, oke, kita sudah salah dalam mengambil langkah. Tidak, justru berada di jalan kebenaran. Tertutup untuk penyelesaian di ruang sidang. Saya mengembalikan itu kepada Pak Jokowi ya. Apakah, ya saya pikir juga beliau akan berpikir secara lebih luas. Dan saya juga merasa beliau negarawan, tapi kembali lagi, ya salah satu parameter kan kita lihat perkembangannya sampai hari ini. Terbuka untuk penyelesaian di ruang sidang? Tidak, justru kita ingin langsung ke sidang, sehingga seluruh saksi-saksi yang selama ini hanya berstatement di sosial media, akan kami selidiki dalam proses persidangan, agar menjadi bukti, karena keterangan saksi yang menjadi bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Itulah prosedur KUHAP. Karena kembali ini sudah proses hukum, ya kita harus selesaikan secara hukum. Seandainya bersalah, Roy Suryo, Rismond Sianipar, Dr. Tiva siap masuk penjara. Kami tidak berandai-andai kami salah, bahkan kami meyakini sedang berada di jalur kebenaran. Andaikan 3 nama tadi masuk penjara, pulihlah nama baik dan kehormatan Joko Widodo. Kami tidak mengejar pemidanaan, yang kami inginkan adalah produk pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah korban dari tindak pidana fitnah terhadap pencemaran nama baik, dan kedua bahwa Pak Jokowi memegang ijazah asli. Karena itu poin penting buat kami. Terima kasih Bang Rifai Kusmanegara, Sama-sama, Kuasa Hukum Joko Widodo, serta Mas Ahmad Hosinuddin, Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Terima kasih sudah hadir ke ruang diskusi. Sama-sama. Terima kasih. Ya.